Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman ini pejuang cuan atau pejuang sangkuters ya, kali ini kita memperjuangkan sangkuters kita agar segera mendapatkan cuan kan, seperti itu ya. Dan tetap ya kawan-kawan, semoga apa yang kalian impikan, yang kalian harapkan di tahun ini dan semua itu bisa tercapai ya, amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana Bitcoin ini mengalami kenaikan 0,25% per 1 jamnya, per 24 jam terakhir 0,93, hampir menyentuh 1% ya. Wow, hampir bisa dikatakan mengejar di level 30.000 kembali. Oke. Jadi dengan keadaan Bitcoin yang sedikit ada recover di sini, altcoin juga pelan-pelan mulai mengikuti teman-teman. Solana ini yang cukup tinggi 7%-an teman-teman, dan Cardano ini lumayan nih 3%-an ya. Terus di sini hampir merata ya, meskipun masih ada beberapa aset yang didominasi dengan warna merah, tapi di sini hampir merata semuanya mengalami recover ya di mengikuti pergerakan daripada Bitcoin ya, karena di sini ada sentimen-sentimen positif teman-teman yang membuat kejelasan ya, dan ini sangat-sangat menarik dan teman-teman harus ketahui ya. Kita lihat teman-teman informasinya. Nah, jadi informasinya dikutip dari Watcher Guru teman-teman, di mana Komite Kongres Amerika Serikat menyetujui RUU kripto untuk regulasi. Nah, ini angin segar nih buat kejelasan tentang cryptocurrency yang berada di Amerika Serikat, di mana ini bisa menentukan ya mana yang sektor sekuritas dan mana yang sektor non sekuritas gitu teman-teman ya. Mantap, ini akan sangat-sangat menarik, di mana di Amerika Serikat pelobi dan investor di sektor kripto telah mengadvokasi peningkatan kejelasan peraturan. Upaya mereka tampak membuahkan hasil karena RUU yang diusulkan yang dipimpin oleh Partai Republik telah mendapatkan persetujuan dari Komitmen Jasa Keuangan DPR dengan penghitungan suara 13-15 ya. Nah, jadi di sini RUU yang disetujui oleh House Financial Service Committee bertujuan untuk menetapkan kriteria nih yang jelas untuk mengategorikan aset kripto sebagai sekuritas atau komoditas. Selain itu, ia berupaya untuk meningkatkan otoritas regulasi Commodity Future Trading Commission atau CFTC atas industri kripto. Otoritas Regulasi Commodity Future Trading Commission ya, ini lanjut tentang Jurisdik Securities and Exchange Commission SEC. Ini secara hukum secara khusus menargetkan kekhawatiran yang diungkapkan oleh banyak pendukung kripto terkait anggapan penjangkauan yang berlebihan dari regulator. Nah, jadi dengan adanya ini nanti teman-teman ya, ketika ini nanti sudah disahkan ya menjadi RUU, karena ini baru masuk, bisa dikatakan pintu gerbang utama untuk menuju regulasi gitu teman-teman. Ketika ini nanti disetujui ya, tidak menutup kemungkinan kejelasan cryptocurrency yang berbasis di Amerika Serikat sana akan semakin jelas dan enak gitu teman-teman. Jadi SEC ini nggak semena-mena seperti saat ini menuduh semuanya ini sekuritas lah, ini itulah ya, ini itu, tanpa ada dasar undang-undangnya. Ketika sudah ada undang-undangnya, yaitu kita lebih enak ya, kayak gitu teman-teman. Kayak di Indonesia nih udah ada undang-undang tentang cryptocurrency ya kan. Nah, jadi di situ di Republik Indonesia sudah menerapkan sekitar 501 cryptocurrency yang boleh beredar di Indonesia. Kurang lebih nanti di Amerika juga seperti itu ya, kurang lebihnya. Jadi ada nih aset mana aja yang boleh diperjualbelikan di Amerika sana gitu loh. Jadi lebih enak, lebih efisien ya. Jadi SEC nggak semena-mena juga untuk menuntut ini, menuntut itu. Nah, ini menjadi peluang bagus untuk masa depan cryptocurrency, yang dimana perlu kita ketahui bersama, saat ini ada sekitar kurang lebih 8 entitas besar yang mengajukan ETF-nya, yang dimana ETF tersebut sudah memasuki jajak peninjauan akhir gitu teman-teman ya. Tinggal
ketok palu aja, oke ini lolos, oke ini tidak, gitu ya, tinggal ketok palu. Ketika ketok palu dalam artian positif lolos, tidak menutup kemungkinan teman-teman Bitcoin akan melambung harganya, ya. Bitcoin akan melambung. Efeknya apa? Efeknya dari kenaikan daripada Bitcoin tersebut akan menarik altcoin menjadi lebih tinggi lagi harganya, ya. Karena apa? Ketika kepala ini naik, otomatis ekor ini juga mengikuti pergerakan naik, ya. Ketika kepala ini turun teman-teman, ya ekornya juga akan ikut turun, ya. Kepalanya apa? Bitcoin, ekornya apa? Altcoin, gitu teman-teman, ya. Jadi Komite Pertanian DBR yang dipimpin oleh Ken Thomas dari Partai Republik Pennsylvania akan meninjau bagiannya sendiri dari RUU tersebut. Segmen ini termasuk penyisihan tambahan 120 juta US dollar dalam pendanaan untuk GFTC. Ini akan memberi agensi otoritas baru untuk mengawasi aset digital sesuai undang-undang yang diusulkan. Selain itu, perwakilan Patrick MC Henry, Ketua Partai Republik dari Komite Jasa Keuangan DBR, mengatakan karena yurisdik lain seperti Inggris, Singapura, dan Australia telah bergerak maju dengan kerangka peraturan yang jelas untuk aset digital, Amerika Serikat beresiko tertinggal. Kami bermaksud mengubahnya hari ini adalah revolusi perangkat lunak dan revolusi finansial jika dilakukan dengan benar. Yes, ya. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa exchange yang ada di Amerika Serikat itu tetap bertahan di Amerika Serikat sana meskipun belum ada kejelasan, meskipun dituntut seperti itu, ya, kayak Binance, Coinbase, dan masih ada platform pertukaran lainnya. Karena apa? Exchange tersebut juga membutuhkan dana besar yang ada di Amerika Serikat, gitu teman-teman. Makanya tetap bertahan di sana, ya, tetap bertahan di sana. Nah, di sini pun ada penolakan demokrasi juga, teman-teman. Jadi beberapa Demokrat termasuk Jim Helms dari Connecticut dan Rito Torres dari New York menunjukkan dukungan untuk undang-undang tersebut. Mereka berpendapat bahwa keadaan saat ini tidak efektif, namun RUU itu menghadapi tantangan dari orang lain. Demokrat Stephen Lynch dari Massachusetts khususnya sangat tidak menyetujui RUU tersebut. Dia menggambarkan sebagai bencana dan tagihan terburuk yang dia temui selama 20 tahun di panel. Oke. Selain itu, beberapa Demokrat menyelaraskan dengan perspektif Ketua SEC Gary Gensler, terutama mereka yang ada di House Financial Service Committee, menggemakan pandangan Gensler dan berpendapat bahwa RUU tersebut akan memungkinkan cryptocurrency untuk menghindari perlindungan yang diberikan oleh undang-undang sekuritas yang ada. Demokrat terkemuka dari Komite Maxine Waters dan Konvensional menyebut RUU itu sebagai daftar keinginan untuk big crypto, seperti itu, ya. Beberapa Demokrat lainnya seperti pendukung anti kripto Brad Sherm dari California menyindir bahwa Sam Bankman-Fried, mantan kepala FTX, akan mendukung RUU semacam itu. Oke, ya, jadi penolakan ya datang dari orang-orang atau partai-partai yang non kripto. Mereka nggak suka dengan kripto, pasti akan terjadi penolakan. Tapi di sini yang perlu kita ketahui, kandidat calon presiden Amerika Serikat 2024 nanti, teman-teman, ya. Karena di sini saya yakin, ya, menurut keyakinan saya pribadi, kalau kita mengacu pada siklus sebelumnya, setiap terjadi pemilu di Amerika Serikat ini kripto ada lonjakan harga, gitu ya, ada lonjakan harga. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemilu nanti di tahun 2024 di Amerika Serikat dan diusung juga calon pemimpinnya, ya, salah satu kandidat calon presiden tersebut pro kripto. Nah, ini akan menjadi sangat-sangat menarik. Kemungkinan besar semua orang yang suka dengan kripto, semua orang yang mendukung kripto ini akan memilih calon tersebut yang pro dengan kripto, ya. Jika calon tersebut terpilih menjadi presiden, teman-teman, ya, tidak menutup kemungkinan regulasi yang jelas akan ada, gitu, ya. Oke. Jadi mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.